pasti kalau datang ke tenaga kesehatan, kita menggali nih, ada nggak riwayat-riwayat yang saya bilang tadi, ada aktivitas olahraga karena menyundul bola ya, atau dia habis benturan, lagi main futsal, tiba-tiba nyeri di leher ya, terus nyerinya sangat sampai menyebabkan dia ada gangguan gerak, jadi tangannya nggak bisa digerakkan. Kadang biasanya setelah kita observasi ya, setelah kita rawat dan kita kasih obat-obatan, nyerinya berkurang. Halo sahabat Indrayana, kembali lagi bersama saya Gembira Arkemus Turang dalam acara Podcast Indrayana. Kali ini kita akan bahas edisi yang sangat spesial, yaitu tentang nyeri leher, apakah ada hubungannya dengan saraf kejepit. Kita akan bahas tuntas mengenai penyebab dan cara mengobatinya bersama dengan Dr. Subradi. Halo dok. Halo. Bagaimana kabarnya dok? Sehat. Luar biasa. Sesuai dengan topik yang kita pilih dok, mengenai nyeri leher. Tetapi kita lebih membahas tentang nyeri leher, apakah ada hubungannya dengan saraf kejepit dok? Karena kita lihat di berbagai media dan juga berbagai bacaan bahwa ternyata dok, nyeri leher menjadi salah satu gejala orang tanda kena saraf kejepit. Nah, apakah ini betul? Kita akan tanya. Sebetulnya nyeri leher ini seperti apa, dok? Silahkan, dok. Ya, memang kalau kita bicara nyeri leher, ya itu memang tidak terlepas dari keluhan yang paling banyak menyebabkan orang berobat. Ya, sama seperti batuk pilek, ya. Jadi sebenarnya kalau ke dokter atau ke tenaga kesehatan biasanya kita menganggap nyeri leher itu gejala, bukan penyebab. Nah, karena semua batuk pilek ya kadang disertai dengan nyeri leher. Terus kecapean disertai dengan nyeri leher. Ya. Nah, untuk keluhan yang spesifik seperti yang Mas Gembira tadi bilang, apakah nyeri leher berhubungan dengan saraf kejepit? Nah, itu ada beberapa yang mesti kita waspadai. Ya. Nyeri leher sendiri sebenarnya kalau kita lihat ya semua nyeri di organ yang di leher, batas dari dasar tengkorak sini sampai di atas bahu, semua keluhan nggak enak, pegel ya, terus diraba sakit atau seperti ada kesetrum, itu kita menganggap itu salah satu gejala dari nyeri di leher. Begitu ya dokter ya. Nah, sebetulnya dokter sudah menjawab bahwa ternyata itu mungkin salah satu gejala ya dok ya, apakah dia terkena saraf kejepit. Namun untuk membuktikan perlu ada pemeriksaan penunjang. Nah, yang kita baca dok bahwa ternyata nyeri leher pada orang saraf kejepit ini dia khas dok. Ada beberapa artikel menyatakan bahwa nyeri leher pada saraf kejepit itu nyerinya menjalar ke bahu dan ke tangan. Apakah betul dok? Silakan dok. Memang kalau kita bicara nyeri di leher, setelah kita menyingkirkan ini penyebabnya di leher atau di luar leher, pasti kita harus melakukan pemeriksaan. Ya. Pemeriksaan ini bisa kita lakukan dengan pemeriksaan fisik, dengan memeriksa langsung pasiennya, atau dengan melakukan pemeriksaan penunjang. Memang yang Mas Gembira tadi bilang itu yang nyerinya seperti kesetrum, hanya nyerang. Itu kalau istilah kedokterannya namanya kita bilang radicular pain atau nyeri radix. Jadi radix itu adalah kalau Mas Gembira lihat ya, radix itu yang kuning ini saraf yang keluar dari leher. Nah, saraf yang keluar dari leher ini keluar dari namanya foramen atau lubang yang ada di leher ya. Dia memang ada dua sisi, ada sisi kiri dan sisi kanan. Nah, memang nyeri radikuler paling sering disebabkan oleh adanya saraf yang kejepit. Ya. Tetapi tidak selalu saraf kejepit ini ditemukan sendiri. Gitu. Jadi bukan, wah ini gara-gara saraf kejepit, nggak mungkin. Ya, mungkin biasanya kalau
kejadiannya tiba-tiba misalnya tadinya normal terus kecelakaan, kepukul atau jatuh terduduk ya, atau dia habis gerakan kepala yang hebat karena olahraga, itu bisa tiba-tiba pecah si bantalannya ini menekan satu sisi. Tapi kalau dia nyeri radikulernya itu beberapa waktu ya, lebih dari biasanya kita memberi patokan ada yang kurang dari ya, nyeri yang akut atau yang kronis, berkurang nggak dengan istirahat ataupun manipulasi yang lain, misalnya fisioterapi atau obat-obatan. Nah, itu baru kita bisa menentukan, oh ini ternyata penyebabnya gara-gara saraf yang terjepit itu. Ya, gitu. Nah, biasanya pasti kalau datang ke tenaga kesehatan, kita menggali nih, ada nggak riwayat-riwayat yang saya bilang tadi, ada aktivitas olahraga karena menyundul bola ya, atau dia habis benturan lagi main futsal, tiba-tiba nyeri di leher ya, terus nyerinya sangat sampai menyebabkan dia ada gangguan gerak, jadi tangannya nggak bisa digerakkan. Kadang biasanya setelah kita observasi ya, setelah kita rawat dan kita kasih obat-obatan, nyerinya berkurang. Nah, biasanya itu yang kita bilang sebagai sprain. Sprain itu si ototnya geraknya berlebihan sampai dia menjepit bukan si sarafnya, itu menjepit semua organ yang dilalui oleh si sarafnya itu. Gitu. Dari semua yang dokter sampaikan bahwa memang gejalanya itu bisa sampai ke bahu dan tangan. Bahkan ada beberapa pasien yang cerita bahwa dia mengalami nyeri yang hebat. Bahkan bahu dan tangannya tidak bisa digerakkan, begitu ya dokter ya. Nah, dari semua yang dokter temui, mungkin bisa di-share nggak penyebab utamanya? Tadi dokter bisa katakan bahwa penyebabnya bermacam-macam. Ada karena mungkin dia aktivitas yang berlebihan, olahraga dan lain. Nah, yang dokter temukan nih dok, dari segi medisnya ini yang paling banyak datang dengan nyeri leher, khususnya yang karena saraf kejepit ini karena apa dok? Biasanya sih satu, memang kita ketemu pasien-pasien yang usia tua ya. Usia tua itu dia jadi udah minum obat, sudah istirahat, nyerinya menetap. Terus menetap tuh sudah disuntik, sudah dilakukan fisioterapi, tapi masih ada nih keluhan yang di sininya. Nah, kadang kita pun berpikir salah satu penyebab keluhan itu bukan hanya sarafnya, tapi kekakuan sendi. Kekakuan sendinya di mana? Terutama di sendi bahunya itu ya. Nah, itu yang kadang kita perlu melakukan beberapa pemeriksaan, entah pemeriksaan dengan MRI dari leher dan sendi bahunya, ataupun kita melakukan manipulasi invasif. Manipulasi invasif itu kita menyuntik, ya, kita melakukan prosedur saat pasien kita periksa, kita suntik di otot ataupun di saraf yang mengurus ke organ yang di leher atau di bahu tadi. Kalau ternyata keluhannya membaik, ya berarti memang penyebabnya itu. Itu adalah salah satu prosedur yang biasanya kita rutin kerjakan untuk mengenali sumber nyerinya dari mana. Gitu. Berarti tadi dokter jelaskan bahwa sebenarnya ini bisa disembuhkan ya dokter, karena tadi dokter bilang bahwa ada beberapa yang harus dilakukan untuk melihat apakah dia nyeri lehernya karena kejepit dan lain-lain dengan melakukan pemeriksaan penunjang atau MRI tadi. Dan juga bisa dilakukan seperti penanganan pain ya dokter untuk mengatasi gejalanya. Namun dokter, setelah dokter jelaskan bahwa ternyata penanganannya cukup sedikit banyak juga dok ya, karena saya lihat bahwa dokter juga bicara tentang bahwa ada juga obat-obatan dan lain-lain. Biasanya untuk orang yang memang setelah keluar nih hasil MRI-nya, dia nyatakan nyerinya karena saraf kejepit di bagian leher. Nah, biasanya treatment apa yang akan dokter berikan kalau memang MRI-nya membuktikan bahwa dia terkena saraf kejepit? Ya, memang saraf kejepit ini kan ya kita lihat yang tadi ya, keluhannya bagaimana? Keluhannya sifatnya nyeri yang hebat kah, atau dia gangguan misalnya gerakan tangannya kah, ya, atau dia justru yang mengeluhnya dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa istirahat karena yang
sensasi nyerinya, pegel di sekitar lehernya itu sangat hebat. Nah, justru di situ kita perlu melakukan manipulasi. Kita mulai dari yang paling ringan, yang kita kasih obat-obatan pengurang nyeri, ya, kita lihat istirahat dan kita lihat respon pasiennya. Nah, beberapa itu kadang pasien langsung menjudge, oh saya ini kena saraf kejepit. Nah, padahal kan sebenarnya antara nyeri dan penyebab itu belum tentu sama. Ya, kadang kita pun perlu melihat responnya terhadap pengobatan atau manipulasi yang kita lakukan. Misalnya kita suruh pasiennya istirahat, kita pakai brace atau collar neck, itu tujuannya untuk membuat si lehernya inline dan tidak terlalu menekuk. Itu beberapa pasien mengalami perbaikan keluhan. Ya. Tetapi untuk memang ternyata setelah dilakukan, kita bilang itu sebagai terapi konservatif. Terapi konservatif itu tidak berespon. Nah, itu baru kita lakukan terapi yang operatif atau pain management, ya, tergantung dari pasiennya dan kondisi klinisnya. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena satu, saraf kejepit ini bukan tindakan yang mengancam nyawa, ya, kecuali dia disertai dengan penekanan si sumsum tulang belakang. Ya, penekanan sumsum tulang belakang yang hebat biasanya kita ketemu pada pasien-pasien yang mengalami kecelakaan, ya, atau memang ada infeksi di tulang belakangnya. Nah, itu selain nyeri dia disertai dengan keluhan yang lain, biasanya gangguan usaha nafasnya, gangguan menelannya yang menetap, ya, gangguan buang air besarnya. Nah, itu kita perlu melakukan tindakan intervensi operatif atau tindakan pembedahan segera. Tetapi kalau keluhannya ini tidak ada hubungannya dengan yang proses yang organ yang tadi yang saya bilang, nyeri yang menetap, tidak turun-turun, skala nyerinya, dengan manipulasi tidak berkurang, ya biasanya kita perlu melakukan manipulasi dulu. Ya, manipulasi itu tujuannya adalah memperbesar kesuksesan dari tindakan kita. Ya, tujuannya itu sebenarnya. Yang kedua, kita pun melatih pasiennya untuk mengenali penyebab nyerinya, jadi dia bisa setelah tindakan itu dia bisa mengurangi aktivitas yang itu, gitu, untuk mempertinggi angka kesembuhannya, gitu. Karena sebenarnya nyerinya di leher itu agak beda dengan di pinggang atau yang lain. Pasti dia dipengaruhi dari posisi kepalanya, posisi gerak pasiennya, dan itu yang justru kita itu kesulitan kalau pasiennya tidak pernah diem. Nah, justru penggunaan collar neck itu salah satunya adalah membuat pasien itu, oh ini ternyata ada posisi yang membuat keluhannya bisa berkurang, tidak makin hebat. Gitu. Nah, itu pun nanti yang menyebabkan setelah operasi, kadang beberapa kita, kalau kondisi pasiennya nyaman, ya kita lanjutkan dengan pemasangan neck collarnya, entah yang keras ataupun yang sendi itu bagian yang bertumpu membuat leher itu bergerak. Bisa dia fleksi atau ke depan, atau ekstensi ke belakang, atau miring, ya, lateral fleksi. Nah, yang bikin bergerak itu apa? Sendinya itu yang memungkinkan. Sendinya, dokter, ya. Nah, dengan bertambahnya usia, terjadi proses penuaan di sendinya. Nah, proses penuaan di sendinya ini yang menyebabkan gangguan dari gerakannya. Jadi gerakannya orang bilang, kok jadi kaku sekarang?